Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Singgam. Film ini mengisahkan tentang seorang polisi yang berusaha mengungkap kejahatan seorang mafia. Ia harus berjuang mengalahkan para mafia yang sangat lihai melarikan diri. Sebelum menyimak alur cerita film selengkapnya, jangan lupa untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita film selengkapnya. Di awal film, seorang mantan polisi diam-diam memantau gerak-gerik pekerja yang sedang melakukan transaksi jual-beli senjata ilegal. Namun gerak-geriknya ketahuan dan para pekerja tersebut pun mengejar sang pria tersebut. Karena tak bisa kabur kemana-mana lagi, dia pun memilih untuk melawan mereka semua. Lalu dia pun menutup wajahnya dengan kain yang sudah dia bawa. Seseorang menggunakan motor dan membawa parang pun maju. Tapi si pria tersebut malah terpental karena motornya dilempar oleh si polisi ini. Lalu semua orang bersenjatakan parang dan golok pun maju, tapi mereka dibuat KO oleh orang tersebut. Kemudian saat dia sedang mengamuk, ponsel miliknya terjatuh dan dia pun segera mengambilnya dari musuhnya itu. Setelah dirasa dirinya sudah aman, dia pun pergi dari sana dan orang tersebut bernama Singgam. Besoknya para pekerja itu dimarahi oleh atasannya yang bernama Bai karena kegiatan mereka terendus oleh polisi. Dia juga sangat kecewa karena mereka berhasil ditumbangkan oleh seorang pria saja. Lalu siang harinya para pekerja tersebut menculik paksa dua orang nelayan yang mereka curigai sebagai mata-mata tersebut. Kemudian para nelayan ini dibawa ke tengah laut dan di kapal. Salah satu dari orang mereka dibunuh dan jasadnya dibuang ke laut. Suatu malam, seorang mahasiswi di sebuah sekolah SMA diam-diam menyusup masuk ke dalam kantor kepala sekolahnya. Lalu si wanita ini yang bernama Satya pun langsung memotret soal-soal ujian di sana. Keesokan harinya, kepala sekolah marah dan memanggil sang satpam untuk mencari siapa pelaku yang menyusup tadi malam. Kemudian si satpam ini pun mencari jejak si pelaku menggunakan anjing pelacak miliknya, namun dia sama sekali tidak berhasil. Kemudian pihak sekolah meminta bantuan kepada polisi. Singgam lalu diberikan perintah untuk turun langsung mengatasi kasus tersebut. Saat melakukan investigasi, Singgam menemukan sebuah lensa mata yang berada di sana, lalu siang harinya dia terlihat sedang menunggu seseorang. Dan saat Satya lewat, Singgam langsung memanggilnya. Di sana Singgam menuduh kalau Satya yang mencuri soal ujian tersebut. Namun Satya tidak mengakui bahwa dirinya lah yang mencuri soal ujian itu. Singgam kemudian menunjukkan bukti lensa kontak matanya yang terjatuh saat itu. Dan Satya pun sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Singgam juga mencoba mengecek ke sebuah apotek terdekat tentang data penjualan lensa kontak. Dan benar saja bahwa saat itu Satya pernah membeli lensa kontak di apotek tersebut. Keesokan harinya saat upacara berlangsung, Singgam datang ke sana dan meminta izin untuk memanggil Satya ke tengah lapangan. Kemudian Satya pun dengan rasa bersalahnya maju ke sana dan saat itu dia sudah sangat siap menerima semua risiko yang telah dia lakukan. Namun Singgam memanggil Satya bukan karena untuk memarahi dan mempermalukannya, tapi Singgam malah meminta semua muridnya untuk menyanyikan lagu Happy Birthday kepada Satya. Padahal hari itu bukanlah hari ulang tahunnya. Satya yang kebingungan kemudian sadar kalau ternyata Singgam masih memberikan Satya kesempatan untuk bersekolah di sana. Dan hal itu membuat Satya kagum terhadap sosoknya. Di lain sisi, rekannya yang sedikit tidak setuju dengan keputusan Singgam, Singgam pun menjelaskan kalau dia melakukan hal tersebut agar Satya tetap bersekolah. Suatu hari Singgam dan rekannya sedang berpatroli di dekat pantai dan di sana juga ada Bai yang datang dengan anak buahnya. Lalu saat mereka sedang berjalan-jalan di sana, Bai dan Singgam sama-sama berpapasan dan di saat itu, Bai yang mengetahui kalau Singgam seorang polisi pun membuat dirinya menunggu Singgam pergi. Karena saat Singgam pergi, Bai bisa membunuh bos garam yang mereka curigai sebagai mata-mata. Kebetulan di sana juga ada anak buahnya yang bernama Sahayam dan kebetulan melihat penembakan itu. Sahayam pun langsung menemui bosnya dan memperingatkan bosnya tersebut. Sahayam juga membersihkan sisa darah yang tersebar di jalan hingga bersih dan dia pun membawa mayat si nelayan ke perahu miliknya. Scene kemudian berpindah, memperlihatkan Singgam sedang menelpon ibunya, di mana ibu Singgam ini merasa rindu dengan anaknya.
Kemudian di sana juga terlihat kalau ayahnya Singgam juga sedang berada di sana, tapi ayahnya Singgam ini sangat enggan bicara sedikit pun dengan anaknya tersebut. Singgam lalu berpamitan ke ibunya, karena pekerjaannya sebagai guru pembimbing pasukan Paskibra masih banyak sekali. Keesokan harinya saat sedang melakukan upacara, datang orang tua wali murid yang marah-marah karena dia menerima anaknya dipukul oleh salah satu guru. Singgam pun langsung menyuruh murid-murid lain untuk meninggalkan barisan dan masuk ke dalam kelas. Di sana Singgam langsung menghajar si orang tua wali murid dan menyuruh mereka untuk pergi. Sementara itu Satya menelpon polisi agar membubarkan keributan tersebut. Lalu para preman itu sama sekali tidak ingin pergi dan malah berniat memukuli Singgam. Singgam yang merasa dirinya terancam pun menghajar orang-orang sampai pingsan. Kemudian Singgam pun menemui orang tua wali murid tersebut dan mengatakan kalau yang dilakukannya itu salah. Dia juga mengatakan kalau seorang guru sampai marah maka si anak pasti berbuat kesalahan. Tak lama setelah itu polisi pun datang melerai kekacauan dan Singgam langsung menemui Satya karena dia tahu kalau Satyalah yang memanggil para polisi itu. Singgam kemudian memuji tindakan Satya karena berani mengambil keputusan yang baik. Setelah hari itu Satya pun jatuh cinta kepada gurunya tersebut. Sin lalu berpindah ke sebuah kantor dan di sana rupanya ada Kavya dan juga ayahnya. Ayahnya Kavya menanyakan tentang pernikahannya dengan Singgam karena dia butuh kepastian bukan sekadar janji manis untuk anaknya. Lalu ayahnya Kavya dan Kavya pun berencana untuk mendatangi langsung kediaman orang tua Singgam. Di sana orang tua Singgam sedikit tidak enak dengan pernikahan tersebut. Karena saat ini anaknya bukan lagi wakil ketua polisi dan dia hanyalah seorang guru saat ini. Sin lalu berpindah ke sebuah kapal milik mafia berbahaya lainnya yang bernama Dani. Dan ini adalah pemasok narkoba terbesar di India dan yang membuatnya berbahaya adalah Dani selalu saja lolos dari pengejaran dan dia juga tidak segan-segan membunuh orang yang bermasalah dengan dirinya. Di lain sisi Singgam mendapatkan informasi dari teman polisinya kalau ada kegiatan jual beli barang haram di sebuah tempat dan dia pun langsung datang ke lokasi. Di sana dia berhasil mendapatkan beberapa foto tentang penyelundupan itu lalu Singgam pun berhasil kabur tanpa ketahuan. Saat sedang mengumpulkan bukti-bukti tersebut, dia dihubungi oleh Satya yang mengatakan kalau dirinya diculik seseorang dan dibawa ke tempat di dekat pantai. Singgam pun segera menuju ke sana, lalu di sana dia berhasil menemukan Satya. Singgam lalu bertanya di mana si pelaku. Satya kemudian mengatakan kalau dia hanya berbohong tentang penculikan itu. Saat itu juga Singgam pun menampar Satya yang main-main tentang laporan serius itu. Satya lalu mengatakan kalau dia melakukan ini karena ingin bertemu dengan Singgam. Dia juga mengaku kalau selama ini dia jatuh cinta kepada Singgam. Tak lama kemudian para polisi datang. Lalu Satya diminta menyerahkan kalungnya kepada Singgam untuk membuat laporan kalau kalungnya berhasil dibawa kabur oleh si penculik dan penculik itu berhasil melarikan diri. Di rumah Satya, Tangaraj yang merupakan seorang pengusaha kaya raya di sana memarahi anak buahnya yang tidak becus sama sekali dalam menjaga Satya. Lalu dia yang mengetahui kalau Singgam telah menyelamatkan keponakannya dari penculikan pun mengundang Singgam ke kapal pesiarnya sebagai tanda terima kasih. Di sana dia menyadari kalau Singgam dulunya adalah mantan wakil kepala polisi dan di sana juga ada Satya yang makin tergila-gila oleh Singgam karena dia rela menyelamatkan dirinya dari laporan palsu itu. Namun Singgam tidak membalas perasaan Satya sama sekali karena dia menganggap hubungan mereka hanya sebatas murid dan guru saja. Kemudian terungkap bahwa kepala polisi yang sekarang telah bekerja sama dengan Tangaraj dan di sini Singgam memberitahukan semua informasinya kepada kepala menteri tentang mafia-mafia berbahaya yang berada di India untuk melakukan transaksi narkoba. Namun dia tidak bisa melakukan apapun karena saat ini dia dialih tugaskan sebagai guru bukan wakil kepala polisi lagi. Suatu hari Satya memberikan bunga kepada Singgam sebagai rasa cintanya dan dia juga datang ke sana tanpa mengenakan seragam sekolah agar dia bisa mencintai Singgam tanpa ada hubungan antar murid dan guru, lalu dia pun pergi. Bukannya senang, Singgam malah semakin kesal dengan sikap Satya tersebut. Siang harinya Kavya mengajak Singgam dan mengajak untuk merayakan hari Valentine berdua di sebuah kafe. Suatu hari, kakak dari seorang mafia diculik oleh Suhayam, dikarenakan Sahayam terlibat bentrokan dengan ketua mafia itu akibat kastanya Sahayam diejek oleh orang tersebut. Kemudian, akibat bentrokan antara kedua geng itu, daerah tersebut mengalami kekacauan yang teramat parah. Di lain sisi, Singgam yang mendapatkan laporan tersebut dari temannya pun segera pulang ke rumah dan memakai jas kepolisiannya lagi.
Lalu ia datang ke kantornya untuk meminta izin mengambil alih barisan, karena sebenarnya Singgam hanya berpura-pura menjadi guru agar dirinya lebih aman dan leluasa ketika mencari informasi di luar sana. Setelah itu Singgam memerintahkan anak buahnya untuk berpencar dan melerai perang antar geng itu. Tak hanya itu, dia juga mematikan sinyal handphone di sana untuk beberapa saat. Sementara itu, Singgam mendapatkan informasi kalau anak buahnya Sahayam sedang berada di sebuah hotel dan saat itu juga dia pun langsung menggerebek tempat tersebut. Singham melakukan hal itu guna mendapatkan informasi tentang keberadaan Satyam dan menangkapnya karena Singham melakukan hal itu guna mendapatkan informasi tentang keberadaan Sahayam dan menangkap dengan tuduhan telah melakukan penculikan. Akhirnya, para anak buahnya Sahayam pun mau tak mau membawa Singham ke dalam persembunyian bosnya tersebut dan setibanya di pulau itu, Singham pun akhirnya berhasil membawa Sahayam ke dalam jeruji besi. Karena identitasnya telah terungkap di publik, Singham pun memutuskan untuk memberantas setiap tindak kejahatan setiap harinya. Suatu hari Singham melihat mobil milik Tangarats yang melanggar peraturan lalu lintas. Dia pun mengejar mobil itu hingga sampai ke tengah laut. Lalu di sana Singham yang menumpang di kapal nelayan setempat pun mendapati kalau Tangarats dan Bai serta anak buahnya yaitu Sahayam ada di kapal tersebut. Saat di kantor polisi, dia kebingungan mengapa Sahayam bisa keluar dari dalam penjara dan dia merasa kalau ada orang dalam yang sudah bekerja sama dengan para mafia tersebut. Kemudian Singham mencari informasi dari anak buahnya Sahayam dan dia menemukan sebuah kebenaran kalau Sahayam pernah membunuh seorang dan mayat tersebut dibuangnya ke tengah laut. Esok harinya Singham menyuruh bawahannya untuk mencari jasad nelayan itu dan di hari itu dia tidak bisa ikut dalam pencarian karena dia diminta oleh menteri setempat untuk mengawalnya di sebuah acara peresmian. Di lain sisi, Inspektur Karim pun berhasil menemukan jasad yang pernah dibunuh oleh Sahayam. Tak hanya itu, Inspektur Raffi juga mengetahui bahwa Sahayam akan tiba di pelabuhan malam ini. Malam pun tiba, di sana terlihat kalau Singham dan rekannya yang lain sedang menunggu kedatangan dari Sahayam. Rupanya Sahayam kali ini datang dengan Denny dan mempertemukannya dengan Bai. Lalu saat di pelabuhan, Bai mengabarkan ke Sahayam kalau polisi sudah mengepung tempat itu dan dia disuruh kabur dengan sekarang juga. Bai ternyata mendapatkan informasi itu dari si kepala polisi yang sudah bekerja sama dengannya. Namun saat itu juga Singham datang dan menangkap Sahayam. Lalu dia juga ikut memeriksa paspor dan visa milik Denny beserta kawan-kawannya. Namun karena Denny sangat tidak kooperatif dengan Singham, dia pun menampar Sahayam berkali-kali dan terpaksa membawanya ke kantor polisi. Di kantor polisi, Sahayam marah-marah kepada para polisi karena telah memenjarakan beberapa warga asing. Kemudian Singham yang penasaran dengan identitas Denny pun mencoba mencari datanya di kantor pusat. Dan benar saja, Singham mendapati kalau Denny ini adalah mafia internasional yang sangat susah sekali untuk ditangkap. Di saat yang sama, anak buahnya Bai tiba-tiba datang ke kantor polisi dan melakukan penyerangan terhadap para polisi di sana. Setelah itu, mereka juga membawa kabur Denny dan juga Sahayam. Saat keluar dari penjaga, Denny menusuk salah seorang polisi dan besi itu dia lemparkan ke kursi tempat Singham duduk. Setelah itu Singham pun sampai ke kantornya dan betapa terkejutnya dia saat mendapati seluruh barang di kantornya porak-poranda, bahkan rekan sesama polisinya pun ikut menjadi korban dalam penyerangan tersebut. Hal itu akhirnya membuat Singham menjadi marah dan dia pun kemudian berniat menangkap Denny hidup atau mati sekalipun. Di lain sisi Denny juga kesal kepada Singham karena dia telah mempermalukannya saat di pelabuhan saat itu. Kemudian Singham mendatangi markas Bai di padang garamnya dan di sana Singham menanyai kepada Bai tentang Denny. Karena Denny telah menghancurkan kantornya. Lalu dia juga mengatakan kepada Bai kalau dia mengincar Denny bukan untuk meningkatkan kepopulerannya saja, tapi supaya Denny mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Dia juga memberikan peringatan kepada Bai kalau nanti orang Kakinda akan ditangkap olehnya. Singham kemudian menemui kepala menteri dan meminta izin kepadanya untuk melakukan sebuah misi yang diberi nama Operation D. Si kepala menteri pun memberikannya izin. Suatu hari di rumah Singham, Satya datang ke sana dan meminta Singham untuk mengembalikan kalungnya. Di waktu yang sama, Kavya datang ke sana dan dia marah kepada Singham karena mengira kalau Singham baru saja selingkuh dengan muridnya. Singham lalu menjelaskan kepada pacarnya tersebut kalau kedatangannya Kavya itu hanya untuk mengambil kalung yang pernah diambilnya dan hubungan keduanya juga hanyalah sebatas murid dan guru saja. Malam harinya, Bai menyewa seorang pembunuh bayaran dan malam itu si pembunuh mengintai kediaman Singham hingga subuh. Lalu di pagi harinya, Raffi yang kebetulan menginap di rumah Singham pun berniat pulang ke rumahnya dan saat Raffi keluar dari rumahnya Singham, dia ditembak oleh si pembunuh tersebut yang mengira kalau orang itu adalah Singham. Singham kemudian meminta rekannya untuk membawa Raffi ke rumah sakit.
sementara Singgam berusaha mengejar si pelaku. Awalnya Singgam sedikit kebingungan karena dia kehilangan jejak si pelaku, tapi saat di jalan, Singgam melihat seseorang yang mencurigakan di dalam bus dan dia pun langsung mengejarnya. Namun si pelaku tersebut berhasil kabur dengan memecahkan kaca depan bus dan si pelaku ini juga memberikan perlawanan kepada Singgam. Singgam pun mencoba memotong jalan lewat atas rumah warga yang membuatnya hampir saja berhasil menangkap si pembunuh bayaran itu. Tapi si pembunuh bayaran itu berhasil kabur dari kejaran Singgam. Kemudian di tempat lain, Bai memutuskan untuk mengirim anak buahnya agar si pembunuh bayaran itu mati dan saat si anak buahnya menemukan si pembunuh itu, mereka pun langsung menabraknya hingga si pembunuh itu pun tewas. Singgam yang melihat hal tersebut pun kecewa karena dia kehilangan jejaknya Bai. Singgam pun kemudian menghubungi Bai dan memperingatkannya kalau dia pasti akan mencari bukti-bukti lainnya. Siang harinya, Kavya menabrakkan mobil miliknya ke mobil milik Safia dan di sana, Kavya melabrak Satya dan memperingatinya untuk menjauhi pacarnya yaitu Singgam. Safia yang tak percaya pun malah menyebut kalau Kavya hanyalah wanita murahan yang disuruh oleh Singgam. Tak lama setelah itu, Singgam kebetulan datang ke sana untuk mencari Kavya. Lalu dia menerima laporan dari Kavya kalau Kavya dikatakan wanita murahan oleh Satya. Singgam yang mendengar hal itu pun langsung marah terhadap Satya. Dia juga menjelaskan dengan nada tinggi kalau dia dan Kavya sudah berpacaran sejak lama dan sebentar lagi mereka akan menikah. Dia juga menjelaskan sejelas-jelasnya kalau hubungan dan kebaikannya selama ini hanya sebatas guru dan murid saja, tidak lebih daripada itu. Satya yang mengetahui kalau cintanya bertepuk sebelah tangan pun langsung menangis saat itu juga dan dia pun meminta maaf karena sudah berharap lebih kepada Singgam. Kemudian Singgam dan Kavya pun pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, anak buahnya Singgam berhasil menyadap sambungan telepon milik Bai dan juga Tangaraj. Dia mengetahui kalau keduanya akan bertemu di dekat pantai. Saat pertemuan terjadi, Bai memperingatkan Tangaraj untuk tidak melakukan pergerakan terlebih dahulu, karena Bai yakin kalau para polisi pasti sedang memperhatikan gerak-gerik mereka. Sayangnya, Singgam yang berada di sana sama sekali tidak bisa mendengar percakapan keduanya, dikarenakan jarak antara mereka yang cukup jauh. Saat Kavya sedang berada di supermarket, dia bertemu dengan Satya yang meminta maaf karena seenaknya menilai Kavya. Lalu Kavya pun memaafkan Satya karena dia sama sekali tidak tahu. Besoknya, Singgam mengetahui kalau Bai pergi ke sebuah pabrik kayu di tengah hutan. Lalu Singgam pun dan rekannya mendatangi tempat pemotongan kayu itu dan saat itu juga mereka pun menggerebek tempat tersebut. Bai kemudian mencoba kabur menggunakan mobilnya dan Singgam mengejar mobil Bai. Naas kejar-kejaran itu membuat mobil Singgam menabrak gundukan tanah lalu dia pun memutuskan untuk memotong jalan. Yang pada akhirnya dia pun bisa naik di atas kap mobil milik Bai dan Bai pun akhirnya tertangkap dengan barang bukti beberapa kilo kotak narkoba. Tangraj yang mengetahui kalau Bai tertangkap menyuruh anak buahnya untuk membuat kericuhan di seluruh tempat. Namun para polisi berhasil meredam kericuhan tersebut. Kemudian Singgam mengumpulkan anak buahnya karena dia mengetahui dari Bai kalau ada anggotanya yang bekerja sama dengan Bai dan polisi itu pun dipecat. Setelah itu Singgam mendatangi Tangaraj dan di sana dia mengatakan bahwa pasti suatu saat akan menangkapnya. Dan tak hanya itu, Singgam juga menelpon rekannya yang sudah mengincar Sahayam sedari tadi dan memerintahkan rekannya saat itu juga untuk membunuh Sahayam. Lalu suara tembakan pun terdengar dan di saat itu Sahayam pun mati tertembak oleh para polisi. Setelah itu Singgam memukuli setiap bawahan Sahayam yang tertangkap. Besoknya Singgam mengadakan acara lamaran dengan kekasihnya yaitu Kavya. Di acaranya tersebut Singgam diberitahukan oleh mantan bawahannya Tangaraj yang mengatakan kepadanya kalau malam ini seluruh anggota keluarganya Singgam akan dibunuh. Malam harinya, di tengah derasnya hujan yang membasahi baju Singgam, dia menunggu para mafia tersebut sendirian dan tak lama kemudian para mafia itu benar-benar datang. Tanpa pikir panjang, Singgam menendang pagar rumahnya dan menghajar para mafia itu. Dengan kekesalannya, setiap orang di sana dibuat kewalahan oleh Singgam dan akhirnya Singgam pun berhasil melumpuhkan para mafia tersebut. Setelah itu dia mendatangi Tangaraj dan memberinya peringatan kalau dia akan dipenjarakan karena sudah berani melakukan percobaan pembunuhan kepada keluarganya. Esok harinya Singgam mendapati kalau rekannya berhasil menyadap panggilan telepon milik Tangaraj dan juga Denny. Sehingga Singgam pun menelpon Denny dan mengancamnya kalau dia akan menangkapnya hidup ataupun mati. Suatu hari Singgam mengirimkan paket kepada Satya dan memintanya agar memberikan paket itu kepada pamannya yaitu Tangaraj. Saat paket tersebut dibuka, Tangaraj mengetahui kalau dirinya sedang difitnah oleh Singgam dengan mengirimkan paket berisikan narkoba. Benar saja, beberapa menit kemudian para polisi datang dan menangkap Tangaraj di rumahnya, lalu memasukkan Tangaraj ke dalam jeruji besi.
Di dalam penjara, Tangarats meminta ayahnya Satya untuk membunuh anaknya, dikarenakan dia masuk ke dalam penjara itu akibat anaknya memberikan paket kepadanya. Di lain tempat, Singgam mendapati laporan kalau Satya mati bunuh diri. Di sana, Singgam sangat terpukul akibat kematian dari muridnya tersebut. Keluarganya mengatakan kalau Satya bunuh diri akibat cintanya kepada Singgam bertepuk sebelah tangan. Tapi Singgam menyadari kalau Satya mati bukan karena bunuh diri, melainkan dia dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Singgam kemudian pergi ke penjara. Di sana dia memukuli dengan brutal Tangarats hingga babak belur. Singgam juga kemudian menantang Tangarats kalau dia tidak akan pernah bisa menghentikan niatnya untuk menangkap Denny. Singgam kemudian menemui Kavya dan dia berpamitan karena dia akan pergi ke luar negara untuk menangkap Denny, sang mafia internasional. Lalu dia juga meminta kepada sang menteri untuk mengurus surat-suratnya agar bisa berangkat ke Afrika. Sesampainya di sana, Singgam disambut oleh polisi Afrika dan sebelum melakukan misinya, dia bekerja sama dengan para polisi untuk meminta izin dan mencari tahu lokasi keberadaan Denny. Setelah mendapatkan informasi itu, mereka langsung bergegas ke lokasi. Singgam pun kemudian muncul mengepung Denny, dan baku tembak pun terjadi di antara mereka. Karena seluruh anggota Denny tertembak oleh para polisi, dia pun memutuskan kabur menggunakan mobil, dan Singgam juga langsung mengejar mobilnya Denny. Akibat kejar-kejaran itu, mobil anggota mafia Denny yang tersisa pun menabrak pembatas jalan. Sehingga kini hanya tersisa mobilnya Denny saja. Lalu di sebuah jalan, mobil Denny terpaksa meluncur bebas karena jalan itu buntu, dan dia pun lari ke arah dermaga. Singgam yang mengikuti Denny berhasil selamat karena dia melompat dari mobilnya dan mengejar Denny yang berusaha kabur. Di pengejaran itu, Singgam berhasil melumpuhkan setiap anggota geng mafia Denny, dan Denny rupanya berhasil naik ke kapal pesiarnya. Tidak tinggal diam, Singgam pun mengejar Denny menggunakan speedboat dan dia akhirnya berhasil naik ke kapal pesiar itu. Lalu Singgam pun membunuh setiap anak buah Denny. Lalu kini Singgam pun berhadapan 1 lawan 1 dengan Denny dan pada akhirnya dia pun bisa membuat Denny KO dalam pertarungan tersebut. Dia berniat membawa Denny ke India karena Denny masuk ke wilayah lautan India dengan ilegal. Sin lalu berpindah ke negara India, di mana Denny dimasukkan ke dalam penjara lalu film pun selesai.